told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend. Oke, ketemu lagi di video kita teman-teman. Kalau di video kemarin kita udah bahas Starlet tentang ritual beli mobil bekas ya. Jadi setelah beli Starlet apa sih yang harus kita lakukan selain tune up, selain ganti oli. Ya kemarin di video kemarin kan kita udah bahas tuh ganti-ganti spare partnya Starlet seperti apa. Lalu lanjut kita bikin strut bar buat Starlet kemarin. Strut bar untuk di engine bay ya. Jadi di depan atas. Nanti di video ini juga akan saya tayangkan strut bar setelah dilakukan pengecatan. Jadi kalau yang video kemarin kan strut barnya belum dicat. Nah sekarang strut barnya udah kita cat. Ya nanti bentuknya seperti apa nanti bisa teman-teman lihat. Kalau kemarin pengecatan lumayan kena mahal ya, 150.000. Bagi saya itu masih terlalu mahal di daerah sini. Harusnya kalau ngecat strut bar kayak gitu sih 100.000 udah cukup lah ya. Kalau 150.000 kelasnya di Kota Ngawi masih terlalu mahal ya teman-teman. Tapi nggak apa lah, kemarin tetap saya bayar lah 150.000 itu. Jadi totalnya dari pembelian atau dari pembuatan strut bar itu 250.000, ada tambahan untuk pengecatan 150.000, totalnya 400.000. Ya dengan uang 400.000 bisa bikin strut bar dengan bahan seamless dan plat besi yang tebalnya 4 mm. Bagi saya ya masih cukup worth it ya teman-teman. Jadi ya semoga video pembikinan strut bar kemarin bisa menginspirasi teman-teman semua. Nggak harus beli untuk strut bar, bisa bikin sendiri dan bikinnya juga bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi dari besinya pakai seamless dan plat besinya juga dengan tebal 4 mm gitu. Dan untuk di video kita yang kali ini kita akan bahas saya beli coilover yang sangat fenomenal ya di toko online. Di toko online banyak sekali dan pembeliannya atau transaksinya barang itu terjual udah banyak banget. Dan itu saya iseng aja, saya beli mau saya pasang di Starlet. Dan nanti untuk pemasangannya seperti apa kita akan bahas di video ini. Lalu seperti apa coilovernya? Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi kan? Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang pakai dan sudah banyak yang install juga di mobilnya, karena coilover ini coilover custom. Jadi bisa dipasang hampir di semua mobil ya dengan penyesuaian yang pasti. Kalau di judulnya iklan atau di lapaknya, di lapak penjualnya itu memang tulisannya untuk Civic, Honda Civic ya, atau untuk Honda lah, untuk Honda Civic EGEK kalau nggak salah di lapaknya tulisannya. Cuma saya tanya sama teman saya bengkel, itu katanya bisa diinstal di Starlet gitu. Jadi ini saya coba pasang di Starlet. Apakah nanti bisa sesuai dengan harapan saya, handlingnya bisa lebih enak atau enggak? Ya kita coba pasang dulu ya, kita coba install dulu. Semoga nanti bisa sesuai dengan harapan saya gitu. Ini bentuknya seperti ini dan yuk kita bongkar satu persatu dan kita review apa kelebihan dan apa kekurangannya. Yuk. Oke teman-teman, kita bongkar dulu ya, kita buka dulu coilover ini isinya seperti apa dan nanti akan saya taruh di sini satu persatu biar teman-teman bisa lihat.
Oke. Oke teman-teman, di dalam dusnya udah kita bongkar ya ini. Di dalamnya ada 4 buah piece per dan termasuk adjustable-nya. Jadi ini untuk yang bagian depan ya, pernya lebih besar, ada kanan dan kiri, ada 2. Lalu yang agak kecil ini untuk bagian belakang. Gitu ya teman-teman. Ini kalau kita lihat sedikit lebih kecil daripada yang ini. Jadi mungkin ini diberikan untuk yang depan, ini untuk diberikan untuk bagian yang belakang. Oke, kita bongkar satu ya teman-teman. Yang ini udah saya buka sih, tinggal kita lepas saja plastiknya. Oke, sebentar. Yap, sudah kita buka dan ini untuk adjustable-nya seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan secara sama di dalam paketnya itu posisinya seperti ini. Jadi posisinya terbalik. Untuk pemasangan itu nanti kita harus balik karena tulisannya biar bisa kita baca dengan mudah ya. Karena kalau posisi dari pengepakan itu seperti ini. Tulisannya kebalik. Seperti ini ya. Jadi kita harus balik seperti ini. Dratnya ini harus posisinya di atas. Ini harus di bawah. Ini kalau saya pegang, saya rasakan ini bagus loh teman-teman. Ini aluminium yang CNC ya, sangat halus pengerjaannya. Ini satu kelebihan dari coilover ini, bahannya bagus dan pengerjaannya juga bagus. Build quality-nya bagus. Dia bahannya aluminium. Lalu untuk penutup atasnya juga seperti ini, aluminium juga dan CNC juga, halus juga, bagus. Ini posisinya di atas seperti ini ya nanti ya, di atasnya per. Dan ini seperti ini pemasangannya. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Oke, ini contohnya yang saya buka ini ya teman-teman. Kalau yang lain itu sama. Yang depan yang lebih besar ini juga konstruksinya sama dengan ini. Ini satu kelebihan dulu dari coilover ini, dia secara build quality dia bagus, aluminium dan sudah CNC. Lalu kita bongkar lagi untuk selain kita dapat per, kita dapat apa? Kita dapat 2 untuk adjusternya. Jadi adjusternya untuk kita muter tinggi rendahnya per. Kalau kita pengen keras kan kita pernya kita tekan ya, kita pendekkan. Kalau kita pengen lebih empuk kita tinggal renggangkan pernya. Ini kuncinya adjusternya seperti ini. Kita dapat 2. Lalu ini dapat baut dan kunci L. Itu untuk ngunci ini ya teman-teman. Untuk ngunci yang untuk adjusternya per ini ada 3 lubangnya. Ini untuk kita ngunci di shock yang akan kita pasangkan coilover ini. Jadi seperti ini ya bentuknya untuk kunci L dan bautnya seperti ini. Lalu yang ketiga kita dapat sealnya. Sealnya ini kalau nggak salah ini dipasangkan di dalamnya aluminium CNC-nya ini biar tidak goyang. Jadi karena sekok mungkin dia lebih kecil, kita nanti ganjalkan o-ring. O-ring ini di dalamnya sini. Sorry. Jadi posisinya seperti ini, nanti o-ringnya kita taruh di sini biar tidak goyang. Gitu ya. Shocknya nanti di dalamnya sini. Gitu. Oke, ini mungkin jadi kelebihan kedua. Yang pertama tadi build quality-nya bagus, secara bahannya bagus, dan ini juga pengecatannya juga bagus, pewarnaannya bagus. Lalu yang kedua kelebihannya dia sudah cukup lengkap. Dari kunci adjusternya dia dapat, lalu dapat juga untuk baut dan kunci L untuk mengencangkan coilover yang nanti dipasangkan di shock kita. Lalu kita masih dapat sealnya.
Jadi kelebihan kedua, coilover ini lengkap, bisa dibilang cukup lengkap gitu ya. Lalu untuk kelebihan ketiga, mungkin teman-teman juga sangat setuju. Kelebihan ketiga yang paling mutlak adalah harganya sangat murah. Ini saya beli di toko online itu harganya 550.000, cuman 550.000 itu belum ongkos kirim. Ongkos kirimnya mahal teman-teman, 250.000. Jadi harganya coilover custom ini cuman 550.000 tambah ongkir 250.000. Kenanya jadi 800.000. Tapi menurut saya dengan uang 800.000 kita dapat coilover custom seperti ini dengan kelebihan pertama tadi, build quality-nya bagus, bahannya bagus, pewarnaan bagus. Lalu kelebihan kedua, dia sudah cukup lengkap. Bagi saya itu sangat murah ya, meskipun dengan uang 800.000 itu kan nggak ada 1 juta kan teman-teman. Itu nggak ada 1 juta. Jadi menurut saya loh ini, menurut saya coilover custom ini masih cukup murah lah. Masih cukup murah, cukup ramah di kantong. Apalagi kita kan bayarannya Motuba ya, Starlet, yang notabene saya belinya cuma 23 juta seharga motor Scoopy baru kan. Dan untuk modifikasi ya kita cari yang irit-irit aja lah, istilahnya paket hematnya. Paket hematnya ya mungkin kalau coilover menurut saya yang paling murah ya ini. Jadi kan kita tinggal ambil shock yang udah ada di mobil dan nanti kita modifikasi dengan coilover ini. Ya mungkin 800.000 tambah ongkos pengerjaan lah ya teman-teman. Dan ini terus terang saya pengerjaan ini ada di bengkel teman saya, itu Mas Paijo Speed namanya bengkelnya. Ini bengkel yang saya sudah kenal cukup lama, mungkin sekitar 3 tahunan ke belakang saya sudah kenal cukup lama. Dan Mas Paijo ini yang dulu men-setting kaki-kaki BMW mobil balap saya. Jadi yang men-setting kaki-kaki mobil balap itu ya Mas Paijo ini. Dan saya cukup puas, ya sangat puas lah dengan pengerjaannya. Karena kita juga sering ngobrol, kita sering sharing. Gitu teman-teman. Dan ini tempat ini adalah bengkelnya beliau. Oke, teman-teman, saya kira ini untuk review coilover ini cukup. Nanti akan saya berikan cuplikan untuk pengerjaannya di Starlet. Bagaimana installing coilover ini di sekoknya Starlet saya, dan bagaimana ketika terpasang itu apakah ada perbedaan, apakah ada mungkin ada yang lebih baik atau lebih nyaman handlingnya. Nanti akan saya review di video berikutnya gitu ya. Saya kira cukup untuk video kita kali ini. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe di channel saya. Dan terima kasih sudah menonton.